Shalom, Romance Level. We're back again with me, Teacher Ermalita. How are you now? I wish that everything runs well with you and your family. Now, we're going to continue the lesson of Mathematica for Romance Level. But before we start, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for your blessings to all of us, our family, day by day. In this beautiful morning, we would like to start the lesson of Mathematica. Please bless us, and so everything runs well, everything will give us more knowledge, give us more understanding according to the topic. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only into your hands. Please bless all of us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody says, Amen. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita di Bangun Ruang. Kali ini kita akan membahas tentang tabung. Nah, ini teacher sudah buatkan contoh tabung ya. Ini contoh tabung ya. Ini adalah tutup atau atap. Yang ini adalah alas. Ya, disebut alas. Yang di bawah disebut alas, yang di atas disebut atap atau tutup. Oke. Nah, yang ini sendiri disebut selimut ya, selimut tabung. Nah, jika kita buka bentuk tabung ini pada dasarnya selimutnya berbentuk persegi panjang. Nih ya. Saya buka tabungnya, selimutnya berbentuk persegi panjang. Lihat ya, kalau kamu perhatikan, ini adalah sisi panjangnya, sisi lebarnya ya. Ini teacher kasih isolasi supaya bisa disatukan dia nanti ya. Nah, bentuknya persegi panjang ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Ini lebar sama dengan sisi sini. Nah, kalau selimutnya ditutup seperti ini. Nah, dia menjadi tabung ya. Menjadi tabung. Nah, lalu setelah ditutup selimutnya dia menjadi tabung, dan yang merah ini sebagai alas dan yang kuning ini orange sebagai tutup atau atap. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan jelaskan ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung di sini teacher persingkat ada 3 ya. Yang pertama, memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang luasnya sama. Ya. Yang kedua, B, memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung, seperti yang teacher jelaskan tadi ya. Dan C, yang ketiga, C, tidak memiliki titik sudut. Oke. Buku Matematika halaman 108 ya. Buku Matematika halaman 108. Nah, di sini ada digambarkan tentang gambar sebuah tabung ya. Perhatikan, ini ada garis titik di tengah-tengah lingkaran ini disebut jari-jari, masih sama seperti rumus lingkaran ya. Sisi dari titik dari tengah ke sisi lingkaran itu disebut dengan jari-jari, dan panjang sisi yang ini disebut tinggi. Oke, teacher akan jelaskan dalam gambar ya. Nah, dalam bentuk gambar seperti ini tadi yang teacher buka, ini kita buka dulu ya. Kita buka lagi. Nah, ini dibuka. Tadi kan teacher ada jelaskan ini jika dibuka ya. Jika ini dibuka, ini panjang sisi persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Kenapa? Karena jika tabungnya ditutup seperti ini, dia harus pas ya. Sisi tabung dengan lingkaran ini harus pas. Nah, jadi untuk tahu keliling tutup atau alas, kita cukup tahu panjang sisi selimut.
ya. Panjang di sini sama dengan keliling lingkaran alas ataupun tutup. Oke. Nah, untuk lebar dari selimut tabung ini sendiri itu sama dengan tinggi tabung. Ini lebarnya kan? Nah, ketika tabungnya ditutup seperti ini, dia menjadi tinggi tabung. Paham? Ya. Jadi untuk mengetahui panjang ataupun sebaliknya keliling lingkaran, kita cukup mengetahui panjang sisi selimut ataupun keliling lingkaran. Itu sama ya. Dalam buku matematika halaman 109 juga dijelaskan di sini. Nih, ya. Tinggi tabung yang ini T, ya. Tinggi tabung T jika tabungnya dibuka itu sama dengan lebar dari sebuah persegi panjang, ya. Ini T. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke rumus. Rumus luas selimut sama dengan 2 kali pi R kali T, ya. 2 kali pi R kali T. R-nya jari-jari lingkaran, T adalah tinggi tabung, ya. Oke. Sekarang kita lihat luas permukaan. Luas permukaan itu tadi alas dan tutup ya. Nah, jadi luas permukaan adalah 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas 1, tutup 1. Jadi 2 lingkaran ya. Jadi 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Jadi seluruh permukaan tabung. Ya. Kan ada 3 sisinya ya. Alas, tutup, dan selimut. Nah, berarti rumusnya adalah 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Ya. Dan ditemukanlah dari rumus ini disederhanakan menjadi 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Oke. Seperti biasa, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Dan untuk rumus yang ketiga, volume tabung. Volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Ya, luas lingkaran kali tinggi, volume tabung, itu isinya ya. Luas lingkaran dikali tinggi, maka rumusnya adalah pi kali R kuadrat kali T. Ya, dengan keterangan pi 3,14122/7, R adalah tetap jari-jari lingkaran, dan T adalah tinggi tabung. Oke, sekarang mari kita lihat ke contoh soal ya. Di buku matematika halaman 110. Oke, contoh soal. Nih, perhatikan gambarnya baik-baik ya. Dari gambar ini diketahui ya, titik tengah lingkaran atau titik pusat, titik M ke titik A adalah jari-jari yang panjangnya adalah 14 cm. Oke. Ya. Dari titik pusat, titik M ke titik A. Itu adalah jari-jari ya. Sama dengan R, sama dengan 14 cm. Dan tinggi tabung adalah 25 cm. Oke. Pertanyaannya adalah hitunglah volume tabung pada gambar di samping. Oke, tadi rumus volume adalah pi R kuadrat dikali T. Maka kita uraikan dulu yang diketahui dari tabung ini, dari gambar ini. MA ya, garis MA adalah jari-jari sama dengan R. MA sama dengan R sama dengan 14 cm. T atau tinggi tabung adalah 25 cm. Ya, 25 cm. Pi yang digunakan adalah 22/7. Ya. Kenapa kita pilih 22/7? Karena di sini ada jari-jari 14 ya. Jadi kita bisa pilih 22/7. Nah, kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan, volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T. Sama dengan 22/7 dikali dalam kurung 14 cm kuadrat ya, atau pangkat 2 kali 25 cm
sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat adalah 196 cm pangkat 2 dikali 25 cm. Lalu 196 dibagi 7, ya 196 dibagi 7 hasilnya adalah 28. 7 dibagi 7 hasilnya 1 di sini, 196 dibagi 7 adalah 28. Lalu hasilnya sama dengan 22 dikali 28 kali 25 cm. Ya, perhatikan pangkatnya ya di sini cm pangkat 2, di sini cm. Jadi hasilnya adalah 15.400 cm pangkat 3. Ya, karena ini adalah perkalian cm kali cm, ya. Di sini cm pangkat 2, di sini cm-nya pangkat 1, makanya nggak ditulis, ya. Berarti 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Oke, 15.400 cm pangkat 3. Jadi volume tabung adalah 15.400 cm pangkat 3. Oke, itu dia. Nah, itu dia sedikit ulasan dan pembahasan kita tentang tabung. Teacher berharap anak-anak tetap rajin membaca di rumah, tidak cukup hanya menonton video, tapi juga rajin membaca bukumu di rumah, supaya kamu dapat membedakan dengan jelas ciri-ciri serta rumus untuk masing-masing bangun ruang dengan baik. Oke? Semoga video ini dapat membantu anak-anak teacher untuk belajar, dan jikalau ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi teacher lewat WhatsApp. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar.